اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, pagi hari ini kita akan membahas tema baguskan akhlak. Karena misi besar Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki akhlak umat manusia ini. Wa itu liutammima makarimal akhlak. Dan riwayat lain disebutkan wa itu liutammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena pada saat Nabi Muhammad SAW hadir ke muka bumi ini, keadaan manusia dalam keadaan jahiliyah yang luar biasa. Dalam buku Madza Khasrul Alam bin Hitatul Muslimin, Abul Hasan Nadawi mengungkapkan panjang lebar tentang peradaban umat manusia, dan peradaban yang paling buruk itu peradaban bangsa Arab waktu itu. Saat Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Karena keterputusan Nabi yang sebelumnya, sehingga masyarakat terbenam dalam kejahilian. Kemudian sekalian, mengapa kok ditekankan akhlak ini? Karena yang nampak dari manusia adalah akhlaknya. Orang tidak tahu ibadah kita, orang tidak tahu keimanan kita. Tapi orang tahu dengan muamalah kita. Ya, apakah kita ini orang baik atau tidak baik? Yang menentukan apa? Akhlaknya. Begitu pula suatu bangsa yang bisa diukur adalah akhlaknya. Bagaimana seorang penyair Mesir namanya Shauqi Bik, dia mengucapkan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahab. Suatu bangsa akan bisa dinilai itu dari mana? Dari akhlaknya. Bila akhlak suatu bangsa itu rusak, maka pastikan bangsa itu bangsa yang rusak. Ya. Sekalian, kalau kita membaca buku Potret Manusia Indonesia yang dibuat oleh wartawan senior Mukhtar Lubis, ini anak-anak muda perlu membaca buku itu. Nah, itu merupakan suatu cerminan daripada perilaku akhlak bangsa Indonesia. Ya, baik dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, itu dipotret dalam buku itu. Ya, dan ditemukan banyak karakter-karakter yang buruk yang harus kita luruskan, dan itu tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Ya, seperti apa? Akhlak plin-plan, akhlak bunglon. Ya, itu semua buruk sekali. Akhlak pembohong. Makanya inti Islam ini adalah mengajarkan akhlak kepada umat manusia. Ya, apa bedanya akhlak dengan moral, dengan etika, dengan sopan santun? Kalau akhlak itu landasannya agama.
Ya, kalau orang bicara akhlak harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dasarnya agama Islam. Kalau moral dan etika, landasannya akal. Makanya moralnya orang Barat itu dibangun di atas apa? Pragmatisme dan opportunism. Ya, tidak ada makan siang gratis. Ya, begitulah akhlak mereka itu. Betapa buruknya akhlak seperti itu. Akhlak kapitalis yang dipikirkan cuma apa? Keuntungan. Fulus. Time is money. Nah, itu akhlak mereka. Dan tidak patut bagi kita untuk mengikuti akhlak mereka. Moral mereka. Ya. Nah, sementara sopan santun dasarnya adalah budaya. Baik budaya maupun moral serta etika itu karena sumbernya manusia bisa salah. Tapi kalau akhlak yang bersumber dari Allah yang diajarkan oleh Muhammad SAW kepada kita umat Islam tidak mungkin salah. Ya, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Makanya Nabi Muhammad SAW dididik oleh Allah tidak pernah belajar sama manusia. Ya, akhlak Nabi langsung diarahkan oleh Allah SWT. Makanya Allah memuji akhlak Nabi Muhammad dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Ya. Begitu agungnya akhlak Rasulullah SAW sehingga menjadikan manusia yang berhubungan dengan beliau itu bertekuk lutut, hormat, ya, pada masa jahiliyah yang dominan di bangsa Arab Mekah. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, ya, orang yang sangat jujur. Ya. Bayangkan Nabi Muhammad itu menikah dengan perempuan kaya itu nggak pakai modal, hanya dengan kejujuran. Ya. Pada saat Nabi Muhammad menjalankan perdagangan Khadijah ya, ke wilayah Syam, Khadijah mengirim pembantunya, coba kamu cek orang ini, ya, jujur nggak dia? Bagaimana perdagangannya? Coba kamu perhatikan. Maka setelah Rasulullah pulang berdagang dan kemudian Khadijah mendapat banyak keuntungan dari pola perdagangan yang dipraktikkan Rasulullah, pembantunya melaporkan apa yang dia lihat, yang dia rasakan selama bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW. Laporannya di orang yang jujur, ya, dan perdagangannya sukses. Atas dasar itu Khadijah kemudian siap menikahi siapa? Nabi Muhammad SAW. Khadijah umur 40 tahun. Janda yang sudah umur 40 tahun itu masuk janda apa? Sudah janda tua ya, bukan janda muda lagi. Nah, Muhammad masih muda, umur 25 tahun. Tapi kemudian Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan modal apa? Kejujuran. Nah, begitulah yang dialami oleh sahabat Abdullah Mubarak ya, bukan Abdullah Mubarak, bapaknya Abdullah. Mubarak ini seorang tukang kebun. Ya. Seorang tukang kebun bekerja menangani kebun seorang yang kaya dan di situ juga ada vilanya. Ya, kalau Muhammad seperti di puncak, ada orang kaya punya villa, punya kebun. Nah, Mubarak ini diletakkan di tempat itu untuk mengurusi villa dan kebun. Kemudian tugas itu dilaksanakan oleh Mubarak dengan sebaik-baik. Nah, villanya dirawat, kebunnya diurus, sampai suatu waktu setelah sekian lama. Biasa kalau orang yang kaya itu awal-awal punya villa, punya kebun semangat. Ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama bosan. Ya, akhirnya jarang datang.
Dia ngetrop itu Mubarak untuk ngurusi villa dan kebunnya. Sekian lama tidak datang ke orang yang punya villa itu. Satu kali dia datang mengunjungi villanya, dilihat ada perubahan pada kekayaan orang ini. Villanya terlihat terurus, bersih, rapi. Kebun-kebunnya banyak berbuah. Kemudian dia duduk di atas meja begini. Mubarak dipanggil, Mubarak sini. Iya Tuan. Ya, saya lihat luar biasa kebun-kebun ini buahnya. Tolong ambilkan aku buah delima yang manis. Ya, baik Tuan. Diambilkanlah buah delima itu menurut dia yang ranum, yang bagus, dipersembahkan kepada apa? Tuannya ini. Ketika dimakan asam. Namanya bos, kalau tidak sesuai dengan keinginannya apa? Marah-marah. Ya. Dia bilang, kamu nggak tahu nih asam begini. Cari dong yang manis. Oh iya Tuan, maaf Tuan. Saya cari lagi. Cari yang kedua, asam lagi. Sampai 3 kali, asam juga. Ya. Yang lebih asam yang tidur. Habis subuh jangan tidur. Nah, bangun tuh. Ya, 3 kali makan apa? Buah apa? Delima asam. Memuncaklah kemarahannya si bos. Memang kamu gak becus. Milih buah delima yang manis saja gak bisa. Akhirnya Mubarak mengatakan yang sebenarnya. Mohon maaf Tuan. Ya. Biasa ujungnya apa? Membela diri kan? Mohon maaf Tuan. Sejak Tuan menyerahkan villa dan kebun ini, saya belum pernah mencoba buah-buah yang ada di kebun ini. Bagaimana saya tahu mana asam mana manis? Karena Tuan belum mengizinkan saya. Dari awalnya dia marah-marah, berbalik menjadi apa? Kagum. Benar kamu nggak pernah nyoba buah-buah ini? Belum. Karena Tuan belum mengizinkan kepada saya. Maka berbaliklah. Bos ini kagum dengan pegawainya ini. Anak berarti apa? Cucurnya anak. Ya? Tidak apa? Tidak mau memakan buah yang ada sebelum dapat izin dari bos. Begitu dia berbalik hormat, kemudian mengakui kejujurannya. Salut dengan anak muda ini, maka kemudian dia bilang, udah, lupakan itu, duduk sini kamu. Tadi berdiri, sekarang disuruh apa? Suruh duduk di depan dia. Ada perubahan sikap nggak? Ada. Sekarang duduk itu sama berarti kan? Kalau udah duduk sama bosnya berarti apa? Berarti sama posisi. Sudah, lupakan itu Mubarak. Saya ingin ngobrol sama kamu tentang putriku. Saya punya anak perempuan, sekarang lagi dilamar banyak orang. Banyak para pelamar yang saya masih bingung menentukannya. Ada pejabat, ya, ada pengusaha, ada mahasiswa, ya, dan beberapa orang lainnya. Saya bingung untuk menentukan mana yang pantas untuk jadi menantuku. Menurut kamu gimana Mubarak? Diminta pendapatnya. Ya. Mubarak mengatakan begini, Tuan, maaf Tuan. Kalau orang Arab jahiliyah itu pertimbangannya keturunan. Mana dari pelamar itu yang keturunannya ningrat, berdarah biru, maka dia akan diutamakan. Begitulah pertimbangannya orang Arab jahiliyah. Tapi kalau orang Yahudi pertimbangannya fulus. Mana yang uangnya banyak, tajir, ayo dikasih dia. Itu Yahudi. Tapi kalau Nasoro pertimbangannya ketampanan, kecakapan. Mana yang paling tampan, itu dia kasih. Ya. Maka anda melihat kan, orang-orang Barat itu yang Eropa segala macam itu cakep-cakep. Ya. Memang pertimbangan mereka begitu. Dan kemudian, tetapi Islam mengajarkan pertimbangannya agama, bukan yang seperti itu.
Silakan Tuan pilih dari calon-calon itu mana yang paling bagus agamanya, dialah yang paling pantas untuk mendapatkan putri Tuan. Tambah salut ini bosnya. Hebat juga lu Rok ya. Nggak nyangka ya kamu gini ya. Akhirnya, ya sudah saya pulang dulu. Assalamualaikum. Pulang nih bos. Pulang, taruhlah ke Jakarta ya. Jadi puncak sana. Waktu nyampe di rumah, dia ceritain kepada istrinya. Bu, sini bu. Ternyata pegawai kita Mubarak yang di di wilayah itu. Begini dia ceritain. Bagaimana salutnya dia dengan Mubarak itu. Coba kita cek bu. Jadi para pelamar ini mana yang paling pantas untuk anak kita? Dicek semua. Ternyata kesimpulannya tidak ada agamanya yang seperti Mubarak. Sehingga diusulkan oleh bapak, gimana kalau anak kita kawinkan sama si Mubarak itu? Kata ibunya setuju. Nanti lebih bagus agamanya. Waktu itu masih belum ada HP, belum ada komunikasi. Saking senangnya bapak ini balik lagi dia. Dia balik lagi ke mana? Ke kebonan vilanya itu. Kemudian Mubarak dipanggil, Mubarak sini. Dipanggillah Mubarak itu. Kemudian dia mengatakan kami keluarga sudah berembuk. Ternyata pilihan kami jatuh. Calon mantu kami kamu saja, gak usah yang lain. Karena kamu agamanya bagus. Kamu jujur. Kata Mubarak sambil nunduk, kan nolak Tuhan. Dia terima, ya. Tapi saya nggak punya apa-apa Tuhan. Kan saya baru kerja, kasih gaji saya, nanti gaji itu saya bikin ada apa untuk lamar. Ya udah kamu nggak usah ngurusin masalah biaya, saya tanggung semuanya. Namanya bos kan. Ya. Tapi kan tetap lamaran Tuhan. Maksudnya apa? Ada mahar. Ya, saya akan memberikan mahar dari apa? Dari gaji saya yang sekian lama itu. Akhirnya disiapkan pernikahan yang luar biasa. Sampailah menikah Mubarak. Ya. Nih modalnya apa nih? Kejujuran. Makanya hidup ini kalau dibangun di atas kejujuran, ya, kalian tidak akan pernah sengsara. Kalian tidak akan pernah menderita. Ya, semua urusan gampang. Ya. Maka Mubarak kemudian menikah sama putri daripada bos ini. Setelah selesai pernikahan, Mubarak dipanggil. Mubarak, sekarang kamu sudah menjadi menantu kami. Villa dan kebun itu ambil buat kamu. Coba ya. Udah dapat anaknya, dapat apa? Villa dan kebun. Nah, Rasulullah dengan kejujuran dapat apa? Dapat janda kaya itu. Terus kekayaannya dicoba untuk memperjuangkan Islam. Tuh Khadijah. Memang kalau kita lihat kejujuran ini membuka pintu kebaikan semua. Bagaimana sabda Nabi dari riwayat Imam Bukhari, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Kata Nabi, kalian harus jujur. Karena kejujuran itu akan membuka semua pintu kebaikan. Dan pintu kebaikan kalau terbuka, maka terbukalah pintu surga. Seorang kalau sudah terbiasa jujur, sampai dia dikenal si Allah sebagai orang yang jujur, siddiq. Makanya dari 4 calon ahli surga, ya, siddiq itu menempati posisi setelah para nabi. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 69 katakan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka akan ditempatkan oleh Allah di surga. Yang dalam surga itu ada hanya 4 komponen manusia, tidak lebih daripada itu. Nah, silakan pilih yang mana. Ya. Yang pertama, kita nggak ada chance, nggak ada peluang jadi nabi. Sudah tertutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dari 124.000 nabi dan rasul. Nabi Muhammad penutup neraka, ya, sebagai nabi dan rasul, sehingga tidak lagi
kalau ada orang ngaku nabi atau rasul setelah kedatangan Muhammad pasti itu palsu. Ya, dan nabi-nabi palsu itu akan muncul ya, untuk menipu umat. Ya. Sayyidil nasi salatuna dajjaluna kadzabun belum yadai annahu nabi. Akan ada 30 orang kata Nabi para dajjal pendusta yang menipu umat manusia ngaku nabi. Ada 30 nanti banyak zaman. Ya. Nah, sekalian seperti Gulam Ahmad sendiri Ahmad dia itu aku nabi. Musailmah kadzab sebelumnya ya, Sujah dan sejumlah orang yang kemudian mereka mengaku nabi palsu. Nah, karena itu sekalian Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah ya, Musailmah kadzab dengan 40.000 pasukannya itu diperangi oleh para sahabat. Ya, di antaranya ada sahabat Nabi namanya Rajal bin Unfuah. Itu adalah seorang sahabat yang bergabung dengan Musailmah kadzab, Nabi palsu. Ya, sehingga banyak orang terfitnah. Itu sahabat aja gabung kan. Itu bahayanya kalau orang berilmu itu gabung kepada kelompok yang menyimpang. Jadi alasan untuk orang untuk mengikuti pola itu. Nah, bagaimana banyak orang sekarang merokok karena dia kiai-kiai merokok. Ya. Karena itu kan contoh, teladan, tapi tidak berikan keteladanan sehingga diikuti oleh orang banyak. Ya, betapa dosanya mereka ikut menanggung itu karena diikuti keburukannya oleh orang lain coba. Nah, sekalian makanya Nabi mengatakan kalian harus jujur. Ini poin kan menempatkan posisi orang jujur itu di bawah para nabi. Nah, surga pertama diisi oleh para nabi. Pasti itu karena apa? Mereka utusan Allah. Manusia-manusia suci. Yang diutus Allah kepada umat manusia. Tapi yang kedua apa? Siddiqin. Ini orang-orang yang jujur. Bayangkan dari 114 sahabat Nabi yang dikasih julukan As-Siddiq cuma satu. Itu Abu Bakar Siddiq. Ya. Apa berarti gak ada orang jujur lagi? Banyak. Tapi yang memiliki kriteria standar orang jujur itu Abu Bakar Siddiq. Ya. Memang dalam hidupnya gak pernah bohong dia. Makanya tidak mudah untuk menjadi orang jujur. Karena tingkatannya ini di sahabat itu tertinggi. Nah, dari kalangan manusia selain Nabi dia tertinggi orang jujur. Ya. Makanya itu klimaks daripada akhlak mulia, kejujuran. Nah, karena itu Bapak sekalian, baru yang ketiga adalah asyuhada, orang yang mati syahid. Berjuang dengan Allah, terbunuh, katanya mengalir, mati syahid, dia wasiat yang ketiga. Dan mati syahid pun tidak gampang. Ya, untuk menjadi mati syahid tidak gampang. Karena apa? Itu pilihan Allah. Wa yattakhidh minkum syuhada. Berapa banyak orang yang terjun ke medan-medan jihad, tapi mereka pulang utuh. Ya, tidak mati syahid. Padahal begitu keinginannya mati syahid. Bahkan dalam kondisi yang sangat berisiko, mereka terjun supaya dapat mati syahid. Ternyata Allah belum berkehendak, tidak juga mati syahid. Tentu pilihan Allah. Wa yattakhidh minkum syuhada. Allah yang milih mati syahid. Nah, kita hanya bisa berharap saja. Nah, yang keempat menjadi penduduk yang ahli surga yang apa? Yang orang soleh. Ini yang paling rendah. Dari 4 posisi calon ahli surga, yang paling rendah jadi apa? Jadi orang soleh. Orang soleh itu apa modalnya? Air mata. Ya. Kalau sampai kita sulit menangis karena Allah, kita harus koreksi diri kita. Bisa jadi kita banyak dosa. Ya. Menangis karena Allah itu tanda apa? Kesalehan seseorang. Ya, bukan pura-pura ya. Dia asli menangis karena Allah. Makanya Nabi menyebutkan orang yang menangis karena Allah tidak tersentuh api neraka. Ya. Banyak orang menangis karena sakit. Banyak orang menangis karena terbebani oleh utang. Banyak orang menangis karena diganggu oleh pasangannya. Banyak orang menangis karena apa? Disakiti oleh saudaranya.
Banyak orang menangis karena didalimi oleh penguasa umpamanya. Tapi menangis yang paling sehat, ya, nangis paling mulia, nangis karena Allah. Ya, ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, ketika dia berdoa, ketika dia menyendiri dengan Allah, dia menangis karena Allah. Nah, ini orang yang apa? Kualitasnya nomor 4. Jadi orang soleh. Ya. Makanya saya sekalian, itu pun ternyata tidak mudah. Ya, kita melatih diri kita. Bagaimana supaya kita bisa menangis karena Allah. Nah, karena itu saya sekalian, menjadi orang yang jujur itu tanda orang yang akhlaknya mulia. Ya. Nah, gambaran tadi apa? Mubarak. Itulah Rasulullah sebagai orang yang jujur. Sehingga kalau kita jujur, semua pintu kebaikan terbuka. Ya. Yang kejujuran adalah bagian daripada akhlak mulia. Jadi saya sekalian, akhlak ini sebenarnya adalah merupakan karakter. Kalau adab itu lebih banyak terkait dengan perilaku. Adab makan, adab minum, adab suami istri, ya, adab dengan Al-Quran, adab dengan Rasulullah, adab kepada Allah, ya, adab kepada orang tua, adab kepada manusia pada umumnya, bahkan adab kepada binatang. Itu semua lebih terkait apa? Perilaku. Tapi akhlak lebih terkait dengan apa? Dengan apa? Karakter. Makanya membentuk akhlak berarti membentuk karakter. Dan membentuk karakter itu minimal butuh 40 kali. Ya, seperti kita membiasakan anak supaya minum tangan kanan. Ya, ini harus berlangsung sampai 40 kali. Sehingga dia terbiasa minum tangan kanan. Ketika kita mendapatkan seorang anak sudah mulai minum tangan kiri, nah, orang tua yang mengetahui itu cepat harus berubah anak itu minum tangan kanan. Berapa kali? Menurut penelitian 40 kali. Baru jadi karakter. Kalau bahasanya para psikolog itu dari pikiran menjadi ucapan. Ya, dari ucapan menjadi perbuatan. Dari perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi apa? Karakter. Berarti karakter ini harus dibiasakan terus-menerus. Sehingga dia berbuat tanpa lagi berpikir. Dan itu namanya akhlak. Ya, jadi akhlak itu memang karakter. Nah, pendidikan karakter inilah pendidikan yang utama. Di seluruh pendidikan itu orientasinya adalah membentuk apa? Karakter. Makanya bahasa para ahli pendidikan itu kan karakter building. Ya, karakter building itu membangun apa? Moralitas atau etika atau sopan santun. Ya, tapi dasarnya agama. Itulah akhlak mulia. Ya. Nah, sekalian, makanya kalau kita melihat akhlak Rasulullah, itu akhlak yang tertinggi. Allah ajarkan kepada Muhammad bagaimana menjadi orang yang lembut. Dalam surat Al-Imran ayat 159, coba dibaca terimanya. Surat Al-Imran ayat 159. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Coba yang ketemu Qur'annya dibaca terjemahnya. Surat apa? Al-Imran ayat 159. Nah, begitulah Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk berakhlak mulia dengan sikap yang lembut. Nah, kalau kemudian para ulama memperhatikan mana yang lebih besar pengaruhnya orang masuk Islam melalui
dakwah melalui perang atau melalui akhlak mulia? Mana yang paling banyak orang terpengaruh? Paling banyak lewat jalur akhlak. Ya. Makanya Nabi itu begitu hebat akhlaknya. Ya, istrinya berapa? Saat Khadijah sudah meninggal, Rasul baru menikah lagi. Ketika Rasul wafat itu ada 9 istri. Ya, seluruhnya ada 11. Ya, yang satu itu sudah menikah, tapi kemudian perempuan itu ketika dikasih sama Nabi, dia mengucapkan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Nabi diperlakukan tidak hormat. Maka Nabi, kalau begitu kamu pulang saja ke keluargamu, ya semua mahar buat kamu. Ya, kalau kamu nggak suka sama saya, sudah kamu kembali kepada keluarga. Apa namanya bertujuan? Jadi udah nikah tapi perempuan itu mengatakan a'udzubillahi minka. Maka Nabi kembalikan dia ke keluarga. Betapa menyesalnya perempuan. Ya. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Ya, Bu, kalau ngomong jangan sembarangan. Ya, karena kebanyakan manusia masuk neraka kenapa? Karena ngomongnya sembarangan. Ya. Makanya kalau ngomong harus terkendali. Ngomong jangan sembarangan. Kalau ngomong dipikirkan, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong baru mikir. Ya, terlambat tuh. Maka Nabi kembali. Dan mengelola 9 istri itu bukan gampang. Ya, 2 aja pusing. Apalagi 9 ya. Dan istri Nabi pun pencemburu semua itu, Pak. Bukan nggak punya cemburu mereka. Yang paling tinggi juru cemburunya siapa? Aisyah. Nah dia paling perawan satu-satunya kan. Itu cemburunya luar biasa. Tapi Nabi bisa mengelola dengan baik. Sampai ada seorang istri Nabi namanya Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berharap engkau mau menikahi saudaraku yang perempuan." Nabi kaget. Ya, bagaimana kamu kok menyuruh aku menikahi saudaramu yang perempuan? Apa alasannya? Nabi ingin bertanya. Apa jawaban dia? Ya Rasulullah, engkau ini semuanya berkah. Dan aku ingin berkah itu jatuh kepada keluarga. Coba. Ya. Memadukan 2 saudara tidak boleh. Dan saya pernah menemukan itu dalam lapangan. Ya, di wilayah Sulawesi, saya ketemu ada seorang pengusaha Pak Jibril, istrinya 2 kakak beradik. Yang satu sudah anaknya 6, ya, adiknya sudah 4. Dia nggak paham. Kalau itu terlarang, hanya saya cerai. Saya sudah tidak dipisah. Ya, insya Allah maafkan karena nggak tahu. Nah, seperti itu. Dan rukun, kakak beradik juga. Hanya kita terangkan, si adiknya ngalah. Ya. Kemudian dia menjawab adiknya. Sudah dipisah. Jadi sekalian, kemudian Ummu Habibah menghendaki Rasulullah menikah dengan saudaranya perempuan. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu kok menyuruh aku nikahin saudaramu perempuan? Apa kata dia? Engkau ini berkah ya Rasulullah. Aku ingin keberkahan itu jatuh kepada keluarga. Akan mengatakan aku dilarang untuk menikahi dengan memadukan 2 saudara, termasuk istri bersama dengan tantenya, itu nggak boleh digabungin. Ya, itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Nah, sekalian, makanya Rasulullah mengajarkan para istrinya adab yang luar biasa, akhlak yang sangat tinggi. Bu, dengarin nih Bu. Ketika Fatimah radhiyallahu anha menikah, Nabi nasihatnya cuma 1. Apa nasihatnya? Wahai Fatimah, jangan pernah kamu minta sesuatu dari suamimu. Apa yang diberikan suamimu terima, tapi kamu jangan pernah minta sama dia. Apa ini? Akhlak yang sangat tinggi.
Rasulullah mengajarkan kepada putrinya al-iffah. Ya, harga diri yang tinggi. Jangan pernah kau minta sama suami. Sekarang ada nggak istri kita yang nggak minta? Hah? Ada yang salah itu. Kita ajarkan kepada mereka supaya terhormat. Ya, tapi jangan kemudian suami juga main apa? Main bodoh-bodohan. Istrinya butuh dibiarin. Ya, nggak usah nunggu diminta, kasihlah. Ya, sesuai dengan kebutuhannya itu. Makanya jadi suami jangan pelit. Ya, termasuk Hindun itu ibunya Ummu Habibah, istrinya siapa? Abu Sufyan. Ketika dia masuk Islam, lapor, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Boleh nggak saya ambil dari kantong? Ya, apa jawab Nabi? Boleh secukupnya. Ya, tidak berlebihan. Itu kalau suaminya pelit. Ya, boleh ngambil dari kantongnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ya. Nah, karena itu saudara sekalian, akhlak mulia ini yang harus terus kita bangun di dalam diri kita, mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Makanya Nabi mengajarkan, "Ma min syai'in athqal fi mizan 'abdi min al-khuluqil hasan." Tidak ada yang akan memberatkan timbangan seseorang nanti di akhirat melebihi apa? Akhlak yang mulia. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasa jannah?" Wahai Rasulullah, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Ini pertanyaannya. Dan hadis ini sahih. Dua kata Nabi. Dua amalan yang menyebabkan orang masuk surga. Dan kebanyakan orang masuk surga karena dua ini. Yang pertama, takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Apa itu? Selalu taat kepada Allah, tidak melanggarnya. Itu takwa. Kata Ibnu Mas'ud. Yang kedua, selalu mengingat Allah, tidak melupakannya. Dalam semua keadaan. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya. Tuh, tiga ini kalau kita praktekkan, berarti apa? Jadilah kita orang bertakwa. Dan inilah yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Yang kedua apa? Akhlak yang mulia. Apa? Akhlak yang mulia. Makanya kaum wanita itu diajari oleh Rasulullah. Ya, kalau mau tidur, cium tangan suamimu. Ya, minta ridhonya suamimu. Sehingga kamu tidur tidak ada beban. Itulah karakter calon ahli surga dari kaum wanita. Ya, betapa beruntungnya suami mendapat istri yang salihah seperti ini. Sebelum tidur apa? Berikan tangannya kepada suami. Ini tanganku di atas tanganmu. Kalau bahasa kita cium tangannya. Ya, dan tidak akan aku ridho sebelum engkau tidak akan tidur sebelum engkau meridhoiku. Ajarkan sama ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu praktekkan sama suaminya. Dia cerita sama saya. Saya praktekkan langsung Pak Ustaz sama suami saya. Mau tidur, saya cium tangannya. Sama suaminya apa? Dipegang gidanya, tumben kok hangat. Maksudnya apa? Laki nggak ngaji kayak gitu tuh. Ya? Karena laki yang nggak ngaji nggak tahu. Ya. Sukanya apa? Berburu sangka sama istrinya. Maksudnya apa? Maksud lu apa gitu ya? Ya. Mau minta apa ini? Nah, semua dimaknai dengan maksudnya. Pada ini ada ajaran untuk hormat sama suami. Ya, sebelum tidur apa? Jabatan. Subhanallah, indah sekali. Makanya nanti di akhirat itu dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan inna min aqrabin nasi minni manzilatal yaumil qiyamah ahasinum akhlaqa. Orang yang paling dekat nanti posisinya dengan aku di akhirat itu artinya apa? Orang yang paling bagus akhlak. Ya. Orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat apa? Yang paling bagus akhlaknya. Ya, bukan yang paling banyak ilmunya, ya bukan banyak yang lainnya. Yang paling bagus apa? Akhlaknya.
Wa inna min ab'adin nasi minni manzilatan yaumal qiyamah. Adapun orang yang paling jauh posisinya dengan aku pada hari kiamat. Perhatikan ini. Apa itu? Yang pertama, at-tirtharun. Orang yang banyak ngomong tapi enggak ada isi. Asbun. Ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, orang seperti ini akan jauh dari Nabi. Makanya jangan ngomong kecuali yang bernilai. Jangan ngomong kecuali yang bermanfaat. Jangan ngomong yang nggak ada artinya, ngalor ngidul. Ya, itu tanda orang yang bodoh. Orang bodoh itu tandanya apa? Ada 6 orang bodoh itu tandanya. Mau tahu? Ini anak muda-muda jangan jadi orang bodoh. Ada 6 tanda orang bodoh. Tanda pertama orang bodoh itu ngomongnya asbun. Yang asal ngomong, jeplak. Yang asal ngomong itu tanda orang bodoh. Yang kedua, marah tanpa sebab. Ya, urusannya di kantor, marahnya di rumah. Yang di rumah dimarah-marah semua. Itu marah tanpa sebab. Itu tanda orang bodoh. Yang ketiga, orang bodoh itu memberi bukan pada tempatnya. Nih buat beli rokok ya. Ilah ilah. Ngasih buat beli rokok. Ini bodoh itu, ya karena itu merugikan, membahayakan rokok itu, termasuk kepada orang lain. Yang keempat, tanda orang bodoh apa? Dia tidak tahu kawan dan lawan. Siapa kawan, siapa lawan, nggak tahu dia. Itu tanda orang bodoh itu. Nah, yang keberapa? Yang keenam ya. Pertama, asbun. Yang kedua, marah tanpa sebab. Yang ketiga, memberi bukan pada tempatnya. Yang keempat, tidak tahu kawan dan tidak tahu apa? Lawan. Yang kelima, tidak bisa menyembunyikan rahasia. Semuanya diceritain. Itu tanda orang bodoh. Ya. Nah, kemudian yang keenam apa lupa saya. Ya, lihat antum jadi lupa. Nanti ingat lagi insyaallah. Jadi itu tanda orang bodoh itu. Ya. Ngomongnya enggak bermutu, kemudian perilakunya seperti itu. Nah, sekalian kita kemudian bagaimana supaya nilai posisi kita dengan dekat Rasulullah, maka jangan sampai masuk ini. Tanda orang yang banyak ngomong tanpa tidak bermutu, tidak berisi. Nah, yang kedua kata Nabi, orang nanti yang jauh posisinya adalah al-mutasaddiqun. Al-mutasaddiqun itu maknanya itu dalam hadis itu adalah memberi tapi menyakitkan hati. Memberi sesuatu tapi omongannya menyakitkan hati. Ya. Nih, ada buat kamu goblok, umpamanya gitu ya. Gobloknya itu enggak enak tuh. Dia ngasih tapi ungkapannya menyakitkan hati. Ya. Itu namanya apa? Mutasyaddiqun. Itu orang akhlaknya buruk. Memberi tapi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Dan yang ketiga, al-mutafahiqun. Ini para sahabat enggak tahu. Apa arti mutafahiqun? Wa amal mutafahiqun ya Rasulullah. Apa itu mutafahiqun? Ternyata Nabi menerangkan al-mutakabbirun. Ya, mutafahiqun itu orang yang sombong. Orang sombong itu berarti apa? Menolak kebenaran, meremehkan orang. Itu orang-orang yang akhlaknya buruk. Ibnu Qayyim rahimahullah menganalisa pusat ataupun sumber akhlak buruk itu atau muara akhlak buruk itu ada 3. Ini harus kita jauhkan diri kita. Ya, sumber akhlak buruk itu ada 3. Yang pertama, akhlak buruk itu apa? Sombong. Seperti iblis. Ya, diperintahkan Allah untuk sujud hormat kepada Adam, dia nggak mau. Ya, sombong dia. Atau dia meremehkan orang, itu sombong. Kibru batal haq wa ghamtun nas katanya. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Yang kedua, tamak. Seperti dialami oleh Adam dan Hawa. Sudah dikasih surga, seluruhnya nikmati kecuali 1 pohon ini. Jangan kamu dekati. Diembat juga. Kenapa? Tamak. Makanya dalam diri manusia ini semuanya ada sifat Tamak. Tinggal bagaimana kita menekan sifat itu
supaya tidak dominan dalam diri kita. Ya. Nah, yang ketiga apa? Dengki. Ya, itulah yang terjadi dengan Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini saudara. Ya, Nabi Adam itu dikasih keturunan itu lahir setiap lahir itu 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Ya. Kemudian Qabil dan Habil ini saudara. Kemudian mereka memberikan pengorbanan kepada Allah. Kemudian Habil diterima, Qabil tidak terima. Dan Qabil kemudian iri kepada siapa? Habil saudara. Akhirnya apa? Karena iri dengki itu si Qabil membunuh Habil. Ya. Sekalian makanya kedengkian itu menghancurkan. Ya. Jangan kita apa? Masuk kepada kedengkian itu karena merusak jiwa, merusak otak, merusak perilaku. Ya, orang dengki itu. Dan dengki itulah nanti munculnya itu ain. Ya, mata pendengki itu dia bisa mencelakakan orang. Ya, makanya hati-hati dengan para pendengki itu. Dan 2 manusia paling didengki oleh manusia kata Nabi. 2 kelompok manusia yang paling banyak pendengkinya. Apa itu? Orang yang dikaruniai harta, tapi hartanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini pasti banyak pendengkinya. Ya, orang yang dikasih harta, tapi hartanya untuk apa? Digunakan untuk ketaatan, kesalehan, bela Islam, itu jalan Allah. Itu banyak pendengkinya. Yang kedua apa? Orang yang berilmu. Ya, Allah berikan ilmu kepada orang itu, dan ilmunya diajarkan sama orang lain. Ya, ilmunya disampaikan, dakwakan. Itu paling banyak pendengkinya 2. Ya. Orang dikasih harta digunakan di jalan Allah, dan orang diberikan ilmu dan ilmunya dia gunakan untuk mengajarkan manusia. Itu paling banyak pendengkinya 2 kelompok manusia. Karena itu saya sekalian, makanya kita jangan masuk kepada karakter yang buruk seperti itu, akhlak yang buruk seperti itu, karena itu akan merusak tatanan kita. Ya. Dan kita diajarkan sama Nabi untuk menghindari semua akhlak buruk. Nah, di antara akhlak buruk itu apa? Ya, mengecut itu akhlak buruk. Tamak tadi sudah kan? Kemudian apa? Pelit itu akhlak buruk. Congkak itu akhlak buruk. Ya. Kemudian suka mengadu domba itu akhlak buruk. Ya. Dan berbagai macam akhlak buruk yang lainnya yang harus kita hindari. Ibnu Qayyim rahimahullah ya, itu meringkaskan akhlak yang baik itu ada 4 kata beliau. Ini yang harus kita miliki. Yang pertama akhlak yang baik itu apa? Penyabar. Ya, makanya kalau ada masalah, sabar, hadapi masalah itu, pecahkan masalah itu, selesaikan masalah itu. Ya, dengan guna apa? Kesabaran. Itu akhlak yang mulia. Yang kedua apa? Keberanian. Ya, berani menyelesaikan masalah, berani menyampaikan kebenaran, itu adalah akhlak mulia. Yang ketiga adalah keadilan, tegakkan keadilan. Ya, adil kepada istri, adil kepada anak, adil kepada masyarakat, adil kepada pegawai, tegakkan keadilan itu. Karena itu adalah akhlak mulia. Yang keempat adalah al-iffah. Al-iffah itu apa? Hormat diri, tidak suka minta-minta sama orang. Ya, makanya tentang orang-orang saleh itu ya sabul jalul artinya minat ta'affuf. Ada orang-orang yang sebenarnya dia nggak mampu, mungkin pas-pasan, mungkin serba kurang dia. Tapi karena dia nggak pernah minta sama orang, dikiranya orang kaya, dikiranya orang berkecukupan. Justru orang-orang seperti ini kata Allah, kamu perhatikan, bantu orang seperti ini. Kenapa? Dia punya iffah, punya harga diri. Ya, tidak mudah untuk minta sama orang. Makanya suatu kali Abu Hurairah bercerita, kan di Masjid Nabawi itu ada 70 orang penuntut ilmu dari berbagai daerah. Ya, ketuanya Abu Hurairah. 70 orang itu tinggal di belakang masjid dan makannya itu ditanggung oleh masyarakat. Ya, ada yang pada punya rezeki hari itu makan siang maunya bawa 3 orang, 5 orang, 10 orang tergantung rezeki. Ya.
Suatu hari Abu Hurairah lapar dia. Kemudian dia mendekati Abu Bakar, gak diajak makan. Mendekati Umar, gak diajak makan. Mendekati sahabat-sahabat, dan itu terjadi sampai 3 hari. Ya, bayangkan 3 hari tidak makan. Ya, makanya 70 orang yang tinggal di Masjid Nabawi sebagai penuntut ilmu itu nanti dikenal dengan Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah ini kelompok orang miskin yang belajar sama Nabi, tinggal di Masjid Nabawi, dan itu dikasih makan oleh masyarakat. Makanya kalau udah musim kurma, biasanya kurma itu oleh pemilik kurma itu ditaruh di kantung-kantung itu buat kebutuhan para santri itu. Dan itu nanti menjadi cikal bakal pesantren. Cikal bakal pesantren adalah Ahlus Suffah ini. Yang mereka itu tinggal di Masjid Nabawi dan Nabi mendidik mereka, mengarahkan mereka termasuk dalam bentuk muawad. Nah, satu kali Abu Hurairah ini sampai 3 hari tidak makan. Itu bayangkan kan? Orang sehari nggak makan aja udah kelaparan kan? 3 hari sampai sudah mulai pucat. Dan dia nggak pernah minta sama orang. Nggak ngomong, "Ahi, tolong dong kasih makan, aku lapar." Nggak ada itu. Sahabat itu nggak ada gitu. Kalau ada apa-apa dia minta, nggak ada itu. Nah, saya temukan para sahabat itu ikhlasnya tinggi. Ini termasuk 3 hari nggak makan. Maka kemudian Abu Hurairah satu hari sholat di belakang Nabi. Nabi kalau habis sholat itu kan duduk menghadap ke belakang sambil berzikir, beliau lihat wajah-wajah orang. Meskipun Nabi itu diberikan oleh Allah kelebihan, beliau bisa melihat yang di belakang. Jadi kalau Nabi jadi imam, Nabi bisa melihat siapa di belakang, itulah kelebihan. Atau di antara kelebihan. Jadi dia bisa melihat ke depan, juga melihat apa? Ke belakang. Nah, Nabi kemudian habis sholat zikir sambil melihat wajah orang. Nah, kelihatan ini wajah bermasalah, ya wajah tidak dari sini kelihatan, ya. Maka Nabi menemukan wajah siapa? Abu Hurairah itu pucat. Maka Nabi mengatakan, "Ya Bahir, habis selesai zikir kamu ke rumah." Ya. Dan itu langsung Abu Hurairah menangkap, wah, Nabi tahu saya lapar. Alhamdulillah, habis selesai zikir, setelah pulang, Abu Hurairah menyusul, ngetok pintu. Jadi kamu ngetok pintu, Rasulullah siap dengan teko tangan. Buka pintu, Abu Hurairah berkata salam, setelah jawab, kemudian dia melihat sebuah teko. Nabi bertanya, dari cara Nabi mendidik sahabat. Nabi bertanya, berapa orang yang ada di ruangan Ahlus Suffah itu? Banyak ya Rasulullah. Tapi mereka belum dapat makan. Kata Nabi panggil semuanya. Datanglah rombongan ke rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi mengambil cangkir. Bukan dikasih Abang Hurairah dulu. Tapi Nabi nyuruh Abu Hurairah, ini teko, ini cangkir, kamu tuangin buat orang-orang. Bayangkan, kata Abu Hurairah, cangkir saya pegang itu tikus, saya tuangin ternyata susu. Ya, orang itu saya kasih susu, itu terasa di tenggorokan saya. Karena 3 hari nggak makan ya, dia lapar. Dia orang minum susu enak banget kata dia. Nah, sementara dia suruh nuangin aja. Terus lagi. Sampai selesai semuanya. Kalau dia bilang jangan habis nih. Dia takut habis. Nah, itu keberkahan Nabi. Makanya kalau ngasih minuman orang tiku jangan dibuka. Ya. Bisa jadi itu ada keberkahan sehingga isi tiku itu nggak habis. Nah, ini begitu nggak habis nih. Sampai selesai semua, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, udah selesai semua. Sekarang kamu minum. Nah, Rasulullah nyuruh Abu Hurairah minum. Dia minum. Ada Rasulullah lagi. Suruh minum lagi. Sampai dia kekenyangan. Ya, sudah ya Rasulullah, aku udah kekenyangan. Ya.
Baru Rasulullah SAW ambil teko dan cangkirnya Rasulullah minum. Itu pemimpin. Ya, dia minum apa? Yang terakhir. Dan itu sahabat juga gak langsung suruh minum. Suruh ngasih minum yang dulu lain. Ya, subhanallah. Itulah pola pendidikan ada. Jadi orang itu diajari berakhlak mulia, mendahulukan orang lain. Meskipun dia apa? Dia butuh. Itulah yang ada pada ayat ke-9 surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri apa? Butuh. Kayaknya udah masuk surga. Alhamdulillah. Wartabikum, kembali kepada tema kita, ya, baguskan akhlakmu karena itu adalah yang dilihat oleh manusia. Ya. Bagaimana dalam surat Ibrahim ayat 24-25 itu gambaran bahwa alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis sama' tu'kulu hin bi rabbiha wa yadribu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Jadi Islam itu ada 3, ada keimanan, ada syariah, ibadah, dan ada akhlak mulia. Jadi akhlak ini buah dari keimanan dan ibadah. Orang kalau bicara akhlak tidak terkait dengan ibadah dan keimanan, berarti itu buah imitasi. Ya, akhlaknya itu imitasi, palsu. Tapi kalau akhlak yang mulia seperti buah kurma yang berasal dari pohon dan pohon itu punya akar, inilah keimanannya, pohon itulah ibadahnya, dan buahnya adalah buah kurma yang manis dan bergizi itu. Nah, begitulah gambaran akhlak yang mulia. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah karunia untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Dengan itu Allah muliakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah masuk syuruk. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.